Halo Sobat Graha, hari ini kita akan kembali ke Ngode Graha ngobrol dengan Graha Wisada. Dan kali ini kita akan bahas tentang solusi sakit gigi di rumah dan juga tips-tipsnya untuk menanggulanginya. Dan hari ini kita kedatangan dokter spesialis untuk gigi dan mulut, yaitu Dokter Anggi. Selamat siang Dokter Anggi. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk waktunya bisa hadir di Ngode Graha ya Bu ya. Terus di masyarakat kita langsung ini ya Bu ya. Iya. Di masyarakat kita kan sering tuh lebih baik sakit Hati. lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya nggak sih Bu? Iya, Iya, benar. Tapi kalau saya lebih baik sakit hatinya daripada sakit giginya. Jangan gitu. Sakit gigi itu ada dokternya. Kalau sakit hati nggak ada dokternya. Oke, kita langsung ngobrol aja tentang jenis-jenis sakit gigi deh Bu. Apa aja yang biasanya gitu? Jadi gini, gigi itu kan ada beberapa lapisan ya, Mbak. Gigi itu tertanam di gusi dan dia terdiri dari beberapa lapis. Lapisan terluar email, dentin, kemudian di dalam lapisan paling dalam itu ada pulpa atau saluran sarafnya. Ketika gigi mau tumbuh, dia akan mendorong gusi. Ini akan menyebabkan penyakit gusi. Jadi istilahnya kalau gigi mau tumbuh itu kita sebut dalam kedokteran giginya perikoronitis. Itu biasanya terjadi bengkak. Oke. Kemudian untuk gigi yang sudah tumbuh dan berlubang, kalau lubang itu masih di email, itu masih aman, belum menyebabkan gejala-gejala, belum menyebabkan sakit. Tapi kalau sudah melibatkan lapisan di bawahnya berupa dentin, itu sudah akan ngilu. Cuma ngilunya intermittent, kadang datang, kadang pergi, kadang datang, pergi gitu. Oke. Nah, yang paling parah itu kalau sudah jaringan sarafnya itu terbuka, meskipun kecil jaringan sarafnya, dia akan mengalami sakit yang sangat hebat, terutama jika kena rangsangan dingin. Oke. Jadi, waduh, sampai nggak bisa tidur, sampai ya ada orang ngobrol ngamuk, ada musik apalagi, tambah rasanya nggak karu-karuan dan nggak ada yang besuk gitu. Betul. Ya. Terus ciri-ciri khasnya kalau penyakit gigi gitu yang sering terjadi di pasiennya Ibu itu gimana? Yaitu yang pertama adalah orang Indonesia ya, kalau belum merasakan sakit yang tidak tertahan, itu dia belum akan ke dokter gigi. Betul. Ya, jadi ketika dia tidak kenapa-kenapa itu ngerasa wah sakit sekali. Jadi kemungkinan kan sudah sampai ke pulpanya, ke jaringan sarafnya. Nah itu yang banyak kita hadapi karena begitu mereka merasa sakit, baru datang, baru aduh dok sakit gitu. Kemudian yang kedua itu kalau gusi sudah bengkak. Iya, gusi sudah bengkak karena mungkin gigi mau tumbuh bisa atau giginya sudah rusak, sudah terlalu rusak dan terjadi infeksi. Nah itu gusinya bengkak. Apalagi kalau udah sampai mukanya tuh gede sebelah gitu ya, kayak ngemut bakso gitu, baru udah datang. Oke, itu yang biasanya terjadi ya, biasanya terjadi. Terus kita ini kalau ngobrolin sakit gigi pas lagi di rumah nih gitu. Terus apa langkah pertama yang harus kita ambil kalau selama kita lagi sakit gigi, ngerasainnya tuh baru kerasa di rumah nih, belum sempet ke dokter semuanya gitu. Malam-malam gitu ya. Iya gitu, ataupun takut ya. Kebanyakan takut ke dokter gigi. Iya. Padahal nggak gigit. Iya. Nah, harusnya kita tahu penyebabnya dulu, Mbak. Penyebabnya apa? Kalau dia sakitnya itu bengkak, itu biasanya kita menyarankan untuk kumur dengan air garam. Iya, kumur dengan air garam hangat. Jadi air putih dikasih garam, air hangat ya, dikasih garam, terus buat kumur-kumur. Nggak usah banyak-banyak garamnya, nanti kayak sop.
Jadi garamnya ini air putihnya 1 gelas, garamnya 1 pucuk sendok. Kita aduk terus buat kumur-kumur. Ini hanya meredakan, tidak menyembuhkan ya. Meredakan sakitnya. Itu kalau kondisi gusinya bengkak. Tapi kalau kondisi berlubang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah nyeri sekali itu kan kemungkinan memang sudah sampai pulpanya. Itu memang harus berkunjung ke dokter gigi. Nah, kalau misalnya malam-malam nih kayak gitu, memang sebaiknya minum anti nyeri yang ada di rumah, entah itu paracetamol atau jenis-jenis asam efenamat gitu. Terus untuk dosisnya, kita kumurnya itu berapa kali mungkin Dok, atau minumnya gitu obatnya? Kalau minum obat yang di rumah itu sebaiknya sih hanya kalau sakit aja. Iya, jangan terus-terusan minum gitu, enggak. Kalau sakit dulu, kalau sudah mereda baru berkunjung. Enggak minum mereda sudah enggak datang lagi. Iya, bisa nih. Nanti datang udah reda nih, terus nyari lagi minum obat lagi. Jadi dia ini biasanya kan pada emang takut ya ke dokter gigi. Jadi kesannya diobatin di rumah dulu sampai nanti nunggu parah baru ke. Iya. Itu bisa dijaraki minimal 4 jam ya kalau gitu. Ya kalau analgetik anti nyeri itu 4 jam. Jadi jangan terus-terusan tiap jam minum, gitu kasihan ginjalnya kan. Harusnya 4 jam. Kalau terasa nyeri minum lagi. Terus dari sakit gigi yang berlubang tadi Dok, sampai jaraknya kita ngerasa biasanya nih, jaraknya ngerasa ngilu atau sakit itu sampai yang benar-benar nyeri banget itu kisarannya gitu jaraknya Dok, itu kira-kira berapa hari atau dari gigi berlubang sampai sakit kerasa sakitnya gitu loh Dok biasanya? Masing-masing orang beda-beda ya, tergantung. Kalau misalnya dia kebersihan mulutnya bagus, artinya nggak ada sisa makanan yang masuk, itu kemungkinan lubangnya tidak akan membesar atau lama mungkin ya. Tapi kalau lubang kan otomatis makanan masuk ya, terus nggak bisa dibersihkan. Nah itu makanan yang nempel di dalam gigi itu semakin lama semakin menggerogoti jaringan yang ada di situ, semakin besar, semakin dalam, ya semakin sakit. Masing-masing orang beda-beda. Ini apa toleransi juga ya, sakitnya juga beda ya. Selain tadi pertolongan pertama kita berkumur dengan air garam hangat, ada lagi nggak sih Dok sebenarnya pertolongan pertama lainnya selain itu dan obat itu? Ada mungkin yang lebih tradisional atau gimana? Ada nggak ya? Kayaknya gitu aja. Ada sih, cuma saya kok tidak merekomendasikan ya. Jadi kayak kalau orang tua dulu ngunyah bawang gitu ya. Oh iya, bawang putih ya. Ngunyah bawang putih itu dia memang akan mematikan jaringan pulpanya. Jadi sarafnya mati, udah nggak sakit. Cuma dia menghancurkan jaringan gigi. Oh gitu. Nanti jeleknya itu ketika dia rusak akan dilakukan pencabutan. Itu giginya hancur, nggak bisa terambil semua. Biasanya seperti itu. Banyak kasusnya seperti itu Dok? Ya ada sih beberapa, tapi kan akhir-akhir ini sudah jarang yang seperti itu. Misalnya anak-anak sekarang disuruh makan cengkeh kan nggak mau, mending makan obat kan. Iya. Terus kan ada banyak dikompres nih Dok. Sebenarnya yang kalau lagi sakit gigi paling tepat tuh kompres dingin atau kompres hangat? Lihat kasusnya. Oh ya, boleh. Kalau bengkak, ada pembengkakan, kompres air hangat. Ya, itu untuk meredakan bengkaknya. Ya. Kalau air dingin itu lebih condong untuk menghentikan perdarahan. Oh, mungkin kayak habis cabut gigi. Ya, ada perdarahan itu kita kompres air dingin. Oke. Tapi tidak meredakan nyeri loh ya. Iya, cuma membantu ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi sakit gigi akibat gigi bungsu yang tumbuh? Itu ada, biasanya kan kalau gigi bungsu berarti udah dewasa ya Dok ya? Gigi bungsu tumbuh di usia setelah 17 tahun. Rentangnya 17 tahun.
Tapi ada juga kasus yang 50 tahun, 60 tahun masih mau tumbuh giginya ada. Tapi rata-rata 20-an lah, 20-an Itu tahun. kalau biasanya tumbuh itu selalu menyebabkan nyeri, Dok? Ya, ya, karena dia gusinya nyobek. Dia mendorong gusi, jadi dia mau keluar gitu, gusinya nyobek. Nah itu yang bikin sakit. Kadang-kadang kalau parah itu dia nggak bisa buka mulut nih, sampai gitu. Jadi buka mulutnya betul-betul nggak bisa karena memang dia itu terhalang oleh rahang karena nggak punya tempat. I see. Gitu Ya, ya, Bu, ya. gitu. Terus untuk mengatasi nyerinya itu ada caranya nggak, Dok? Ya pakai obat anti nyeri, biasanya sih paracetamol kalau untuk pertolongan pertama ya. Kalau untuk gigi bungsu itu paracetamol. Kemudian kumur air garam hangat, ya, dikompres air hangat. Oke. Nah, itu antara gigi mau tumbuh sampai tumbuh tuh berapa lama biasanya, Dok? Masing-masing orang Beda beda. lagi ya? Ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Berarti ini maksudnya nyerinya juga Ya, jadi gini, biasanya gusinya udah mulai besar gitu ya, dia udah mau nyodok gitu, itu sakit. Terus misalnya diobatin sembuh. Nanti kondisinya capek, drop gitu, dia muncul sakit lagi. Itu muncul terus. Diobati sembuh, muncul lagi, diobati sembuh, sampai dia betul-betul tumbuh sempurna. Iya, sampai tumbuh sempurna. Kadang ada yang harus dibantu dengan, kalau udah capek nih, sakit terus, kita bantu untuk mengincisi gusinya. Kita memberikan jalan. Iya, jadi kita bungkusinya yang atas itu biar mempermudah ya, giginya bisa tumbuh tanpa halangan gusi yang ada di atas. Itu akan lebih mempercepat ya, Bu ya? Iya, pasti. Terus tadi sih sebenarnya udah dibahas ya soal gigi berlubang, terus obat-obatnya juga. Terus cara menjaga kebersihan mulut ketika mengalami sakit gigi, mungkin sakit gigi berlubang atau pas mungkin lagi tadi gigi busuknya naik, itu ada nggak Bu Dok tips-tipsnya buat membersihkan mulutnya gimana? Sebenarnya sih sama aja ya, sama dengan kalau nggak sakit, jadi antara sakit dan enggak kan kebersihan mulutnya harus tetap terjaga. Ya, betul. Dan kalau melihat penyebab giginya rusak, itu kan karena makanan yang manis, yang nempel gitu, atau sisa-sisa makanan yang nempel. Jadi tetap untuk pencegahannya kita harus menghindari agar sisa makanan itu nggak nempel. Artinya setelah makan itu jangan sampai 15 menit harus disikat. Gitu. Cuma kalau gigi bungsu kan memang banyak sikat gigi yang tidak terjangkau di sana, ya, karena jauh sekali di paling ujung. Itu biasanya kan gigi bungsu memang terjadi abrasi di paling belakang, karena kotoran jadi dia menghitam. Nanti lubang juga biasanya terjadi di gigi itu, karena sisa kotoran, sisa makanan tidak bisa dibersihkan. Ya, iya, ya. Tetap sama aja, tetap harus pakai sikat gigi. Kalau kayak obat kumur, terus benang itu sangat membantu kah untuk pembersihan gigi dan mulut? Iya, betul. Kalau untuk benang itu harus dipakai benang-benang yang betul benang-benang untuk gigi, bukan benang jahit gitu ya. Karena ininya, kekenyalannya, terus tebelnya itu beda antara kalau pakai benang biasa itu nanti justru melukai gusinya. Karena ini ya agak tajam juga, tajam ya. Terus untuk kasus tertentu memang misalnya memang posisi giginya sering keselipan makanan, itu harus diambil dengan dental floss. Ya betul, dental floss gitu ya. Apalagi sekarang lebih enakan ya, bukan ada dental floss yang tinggal kayak tusuk gigi tuh. Iya betul, kan? Iya ada. Yang gini-gini ya kan. Kayak masyarakat Indonesia tuh jarang ya Bu ya. Menurut saya lah ya, jarang yang pakai dental floss. Ya benar kan Bu. Oke, kita akan lanjut lagi obrolan kita yang seru ini sama Dokter Anggi setelah iklan berikut ini.
pelayan suster perawat di sini baik-baik semua. Kemarin di mana itu hotel film ya, kasih hotel film gratis dengan Bu Arin ini sampai tadi kasih juga. Pelayanannya saya luar biasa lah. Denganmu. Hei, di sini, hei. Lah, kok bisa ngomong? Bisa lah, emangnya lo doang yang bisa ngomong. Ada informasi penting nih. Informasi apa? Sekarang, Rumah Sakit Geraha Husada Jepara sudah bisa daftar secara online loh. Daftar secara online. Jadi bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke rumah sakit. Ya iyalah, hanya dengan HP, kamu sudah bisa daftar secara online. Lah terus caranya gimana? Caranya cukup mudah. Buka HP kamu dan buka Google. Lalu klik pendaftaran online Rumah Sakit Geraha Husada Jepara. Atau bisa menggunakan link berikut. Lalu klik pendaftaran online. Baca ketentuan pendaftaran online. Jika sudah selesai membaca, centang pada tulisan "Saya setuju dengan ketentuan di atas". Lalu klik lanjutkan proses pendaftaran. Lalu kalian isi formulir dan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Wah, cukup mudah dan efisien ya. Nah, dengan pendaftaran online, memungkinkan Anda untuk memilih dokter dan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Wah, keren ya. Mau kemana? Mau bilang ke istriku kalau sekarang ada pendaftaran online. Jadi istriku tidak ganggu waktu aku kerja. Dia kan pengangguran. Hai Sobat Graha, balik lagi ke Mode Graha, ngobrol dengan Kak Husada. Sekarang kita masih tetap dengan Dokter Anggi ya. Lanjut lagi nih dok. Kita terakhir tadi bahas soal pemakaian dental floss. Yeah. Nah, kalau masyarakat Indonesia kan jarang. Jadi adakah tips-tips buat masyarakat di Indonesia untuk lebih sering menggunakan dental floss? Karena manfaatnya mereka mungkin belum tahu nih dok. Apa aja nih manfaat pakai dental floss itu apa aja? Iya. Kalau manfaat dental floss kan memang dia untuk membersihkan bagian-bagian sela-sela di antara gigi satu dengan yang lainnya. Itu kan memang harus bersih ya. Tetapi memang kalau di masyarakat kita, ketika dari sela-sela itu sudah bisa disikat, udah gitu. Iya, kebanyakan gitu kan udah segera gigi udah ya. Padahal kan kalau di luar negeri kayaknya kan habis sikat gigi pakai dental floss. Iya. Lebih ke kayak budaya ataupun kebiasaan gitu ya. Kalau di sini memang masih amat sangat jarang kalau dia tidak punya kasus yang makanan sering nyelip. Itu Gitu biasanya ya. pakai tusuk gigi gitu dok. Justru kalau tusuk gigi itu dia mengiritasi gusi. Iya, jadi semakin sering ditusuk-tusuk, gusinya itu jadi jeglong gitu. Nah, itu nanti buat sarang sisa makanan. Oh gitu deh. Iya, dan itu kedepannya bisa menyebabkan bengkak. Nah itu bisa jadi catatan ya buat yang suka nyelip terus tinggal pakai tusuk gigi sesek gitu ya. Terus ini juga sih dok, untuk sikat gigi yang benar atau menyikat gigi yang benar kadang kan sering cuma sok. Ya benar nggak sih dok? Betul ya. Untuk gosok gigi ini memang masih banyak terjadi kesalahan ya Mbak. Soalnya jadi kalau sikat gigi tuh pokoknya harus kencang gitu. Pastanya yang banyak, kencang dan lama. Padahal itu tidak disarankan. Karena jadi gerakan sikat gigi yang gini ya. Gitu ya. Oh ya, sini. Jadi depan belakang itu tuh justru akan membuat gigi bagian leher gigi
yang berbatasan dengan gusi itu jadi abrasi. Jadi kayak digereji. Dia iya kayak digereji gitu. Jadi Meskipun sikatnya yang lembut. kalaupun sikatnya lembut tapi gerakannya kuat, tetap aja iya ini giginya kalah gitu. Nah, sebaiknya gerakannya adalah memutar. Oh gini dok. Iya, memutar bulat-bulat gitu. Bulat-bulat Ya. Ini juga bulat-bulat. Terus kalau yang bawah itu harusnya dicongkel ke atas. Oh gini. Ya, Set, set. dicongkel. Sama atas. Ya, ke atas juga dicongkel. dicongkel, Iya. ya. Terus jangan lupa harusnya lidahnya juga disikat. Karena Terus lidah bagian juga depan gini juga. iya, Muter ya. muter, iya. Gerakannya muter. Tidak begini. Begini pun kalau gini itu pun nanti akan abrasi di leher-leher giginya itu. Nah, itu nanti juga karena di situ batas tidak ada email. Di leher gigi yang berbatasan dengan gusi itu nggak ada email, jadinya begitu dia udah abrasi ngilu juga. Ngilu banget ya. Biasanya terjadi di ini geraham kecil pertama dan geraham dari taring, geraham kecil pertama, geraham kecil kedua itu yang biasa dia tekanannya dapat banyak. Kalau yang belakang mungkin agak kurang, yang depan juga agak kurang. 3 gigi itu kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Terus tadi Bu Dokter kan mention soal membersihkan lidah. Itu juga kita jarang ya. Iya, jarang. Masih belum yang ini ya. Itu Betul. gimana sih dok? Apa membersihkan lidah itu sama sikat gigi atau ada alat yang lain? Sebenarnya ada alat yang lain, tetapi pakai sikat gigi pun Masalah? nggak masalah. Iya. Untuk tadi Bu Dok pakai pastanya kan biasanya langsung serot gitu loh. Iya. Sebaiknya tuh yang ukuran pasta gigi itu seberapa sih dok? Sebesar biji jagung. Oh berarti Iya. salah dong yang langsung seret. Enggak, iya salah. Itu kan yang di iklan-iklan biar pastanya cepet habis. Nanti beli lagi. Iya, itu iklan dan iklan itu ya. Iya. Jadi harus Sebesar biji jagung. Iya. Oke. Terus untuk pasta gigi yang direkomendasi ini dok apa aja nih? Oh maksudnya oke. Ya, saya tidak mau menyebut Oke, merek. ya. Berarti ya. yang ada fluoride-nya aja lah ya gitu. Yang ada fluoride, kemudian kalau ada kasus memang sensitif ya pakai yang ada tulisannya ada sensitif gitu itu ya. apa aja ya. Oke. Terus kalau ini kita balik lagi ke tema yang pas sakit gigi di rumah nih. Terus untuk posisi nih, kadang kan juga lagi sakit gigi tuh bingung. Ini ada posisi yang tidur yang bisa membuat sakit gigi saya agak meredah nggak ya? Atau ini sebenarnya cuma mitos aja, nggak ada Mitos gunanya. aja, nggak ada gunanya. Nggak ada mau gunanya. tempur mau ini oh nggak masalah. Terus kalau ada mungkin teknik pijatnya mungkin udah nggak mungkin ya, Beb? Ya saya bukan tukang pijat, nggak tahu. Ya itu kan kadang masih di rumah gitu kan untuk meringankan, kadang orang tuh suka mijit-mijit. Enggak, nanti malah bengkak kalau gitu dia. ya? Iya, kalau dipijat nanti Jadi bengkak. salah ya, mungkin kalau di rumah kan suka aduh sakit tuh dipijitin sendiri atau dikasih apa ya gitu ya. Oke. Itu yang ini tempel-tempel itu juga nggak disarankan. Iya. Kayak koyo itu kan. Itu hanya menghilangkan nyerinya sih, cuma dia mengalihkan karena ini kan panas ya. Jadi mengalihkan perhatian perhatiannya ke dari yang sakit panasnya. ke panasnya dan salah-salah nanti mukanya jadi rusak karena kena Kulitnya panas. ya, Iya, kulitnya kulitnya, kena panas kulit ya, wajahnya juga jadi ya. rusak. Oke. Teman-teman gak jadi cantik lagi, gak cantik. Betul. Sekarang kita bahas nih yang banyak dilupain sama masyarakat kita, itu karang gigi. Gak dilupain itu. Karang gigi itu. Gimana dok? Ada tips-tipsnya nggak gitu? Jadi Pertama dulu gini, karang gigi itu apa sih dok? karang gigi itu deposit sisa makanan yang terjadi demineralisasi sehingga dia mengeras di dalam gigi. Nah itu tadi penyebabnya karena sisa makanan nempel, nggak langsung dibersihkan, dia mengeras, berbaur dengan air liur dan sebagainya, dia mengeras. Ya kalau masih 1 minggu masih agak lunak, nanti sebulan 2 bulan mengeras, terus akhirnya jadi banyak sekali. Terus
melihat dari penyebabnya adalah sisa makanan, jadi pencegahannya adalah membersihkan sisa makanan ya sebelum menempel terlalu lama. Jadi 15 menit lah, sebelum 15 menit sebaiknya gosok gigi. Jadi harusnya gosok gigi itu yang penting itu adalah setelah makan dan sebelum tidur. Kondisi sebelum tidur itu harus betul-betul clear. Nah, karena penyebab utamanya sakit gigi, karang gigi itu semua pada saat kita tidur. Ketika pada saat kita tidur ada sisa makanan, nah itu bakterinya berfoya-foya di situ, berpesta pora, Membentuk karang gigi. iya, membentuk karang gigi dan menggerigit giginya itu. Gitu. Jadi karang gigi itu yang menempel banget di itu ya dok, yang warna kuning-kuning gitu. Ya, kuning kadang kalau sudah terlalu lama tuh agak hijau, hitam itu, gitu ya? iya, hijau, hitam itu, hijau-hijau tua itu, ya kayak karang lah. Biasanya pembentukan dari sisa makanan itu sampai jadi karang itu berapa lama yang sampai kelihatan gitu loh dok di giginya kita? Iya, masing-masing beda ya, Mbak. Ada yang air liurnya itu asem, itu lebih asem, itu lebih cepet banget, gitu, lebih cepet. Dan pembersihan karang gigi itu hanya dilakukan di dokter gigi ya bu? Iya, karena nggak mungkin dilakukan sendiri. Iya, karena nggak bisa nggak bisa diselesaikan dengan sikat gigi juga kan dok? Betul, nggak bisa. Air obat kumur nggak bisa. Ya, jadi harus kalau untuk ada masalah karang gigi itu langsung periksa ke dokter gigi, jangan lupa itu. Terus untuk pembersihannya kira-kira ada nggak dok berapa bulan sekali gitu? Yang disarankan 6 bulan sekali. 6 bulan 6 sekali. bulan sekali itu sebaiknya cek ke dokter gigi. Jadi tahu misalnya ada karang gigi ya segera dibersihkan. Ada lubang segera ditutup sebelum menyebabkan nyeri. Gitu. Atau ada gigi yang tinggal sisa akar ya sebaiknya dicabut. Oh iya tuh, ngomongin soal gigi yang tinggal sisa akar. Itu harus dicabut karena ada apa, Bro? Atau biasanya karena udah biarin aja? Jangan. Karena itu merupakan tempat infeksi. Oh, ya. gitu. Jadi sisa akar ini karena menjadi tempat infeksi itu akan memperparah penyakit jantung, ginjal dan sebagainya. Sampai ke organ yang lain ya dok ya? Betul. Bahkan yang banyak terjadi itu nanti menyebabkan sinusitis terutama untuk gigi yang atas. Ya, saya banyak dapat rujukan dari dokter THT. Ketika mengeluhkan ada sinusitis, itu pasti dokter THT-nya dicek dulu giginya. Kalau ada yang rusak, jadi obat apapun tidak akan menghilangkan sinusitis kalau masih ada gigi yang rusak, ya terutama yang atas. Ya. Berarti terkoneksi ya dok ya? Betul. Jadi kan kadang nggak mikir sampai segitu. Iya, iya. Oke, kita beralih nih, coba kita ke BPJS. Nah ini pasti banyak yang tanya nih, sebenarnya BPJS nge-cover gak sih dok untuk pemeriksaan gigi? Di cover, pemeriksaan gigi di cover. Di Vaskes pertama sudah ada rambu-rambunya. Yang di cover oleh BPJS adalah misalnya sakit gigi, tambal yang non estetis, artinya tambal yang tidak melibatkan gigi depan. Kalau gigi depan itu kan sudah masuk estetis ya. Oh gitu. Nah itu memang ada iur biaya sendiri. Kemudian yang tidak bisa dilakukan di Vaskes itu perawatan saluran akar, pencabutan gigi bungsu dengan posisi yang tidak normal itu. Nah di Graha ini kita menerima rujukan untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di Vaskes tingkat pertama, gitu. Yang tidak bisa di cover di Vaskes tingkat pertama itu satu tambalan yang estetis tadi, yang kedua pembersihan karang gigi. Di Vaskes pertama nggak bisa? Nggak bisa. Jadi harus rujuk ya? Enggak, harus ini ada iur biaya. Nah, gitu. Kecuali kalau dia itu mau bersihin karang gigi karena ada indikasi medis. Kan banyak tuh karang gigi yang sudah menyebabkan gusinya tuh
bengkak semua. Ada seperti itu. Ada seperti itu kayak kembang kol gitu gusinya. Oh. Itu karena di dalamnya itu penuh dengan karang gigi. Banyak itu yang dirujuk di Graha, saya tangani. Jadi memang harus diincisi yang kembang kolnya tadi, kembang kol merah tapi ini. Itu kita incisi dulu, setelah itu nanti kelihatan itu karang giginya hitam banyak gitu. Nah nanti kalau sudah sembuh baru kita lakukan pembersihan karang gigi. Itu di cover kalau Kan ada kalau dirujuk ke Graha kita di cover. Jadi kalau yang karang gigi yang masih, kan kadang ada yang kayak apa ya, grade-gradean gitu nggak sih, Dok? Yang masih ini berarti yang belum ya, Dok ya, maksudnya belum di cover ya. Kalau yang masih biasa-biasa aja gitu, itu proses tertentu ya. Oke. Dan karang gigi ini Mbak adalah penyebab utama biasanya itu bau mulut. Itu mau pakai obat kumur kayak apapun, kalau masih ada karang giginya memang bau mulut. Selain itu apa, Dok? Ya gigi berlubang juga. Gigi berlubang ya, karena kan sisa makanan nggak dikeluarin, sisa makanan membusuk di situ. Nah itu ya, informasinya padat banget ini ya soal gigi, karena banyak kan masyarakat kita masih awam dan juga takut Oke, kita iklan dulu ya, nanti kita akan lanjut lagi di Ngode Graha bersama Dokter Gigi Anggi. Di sini, hei. Lah, kok bisa ngomong? Bisa lah. Emangnya lo doang yang bisa ngomong? Ada informasi penting nih. Informasi apa? Sekarang, Rumah Sakit Graha Husada Jepara sudah bisa daftar secara online loh. Daftar secara online. Jadi bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke rumah sakit. Ya iyalah, hanya dengan HP kamu sudah bisa daftar secara online. Lah terus caranya gimana? Caranya cukup mudah. Buka HP kamu dan buka Google. Lalu klik pendaftaran online Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Atau bisa menggunakan link berikut. Lalu klik pendaftaran online. Baca ketentuan pendaftaran online. Jika sudah selesai membaca, centang pada tulisan "Saya setuju dengan ketentuan di atas". Lalu klik lanjutkan proses pendaftaran. Lalu kalian isi formulir dan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Wah, cukup mudah dan efisien ya. Nah, dengan pendaftaran online, memungkinkan Anda untuk memilih dokter dan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Wah, keren ya. Lah, mau kemana? Mau bilang ke istriku kalau sekarang ada pendaftaran online. Jadi istriku tidak ganggu waktu aku kerja. Lah, dia kan pengangguran. Biopsi prostat adalah prosedur untuk mengambil sampel jaringan prostat untuk diperiksa lebih lanjut. Halo Sobat Graha, perkenalkan saya Nanda Daniswara, spesialis urologi Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Hari ini kita akan bicara tentang biopsi prostat dengan menggunakan teknologi robotik. Biopsi prostat adalah prosedur untuk mengambil sampel jaringan prostat untuk diperiksa lebih lanjut. Biopsi prostat jadi lebih akurat dan minim resiko. Teknologi ini membantu kita mengambil sampel dengan presisi yang sangat tinggi. Dengan bantuan robot ini, kita bisa memandu jarum biopsi dengan sangat tepat, sehingga hasilnya lebih akurat dan pasien merasa lebih nyaman. Selain itu, dengan teknologi ini, resiko infeksi lebih rendah, serta pemulihan lebih cepat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow kami untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa! Hai Sobat Graha, balik lagi ke Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada bersama Dokter Gigi Anggi.
Ini segmennya kita jawab pertanyaan dari Sobat Graha di rumah ya dok ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Bunda Saima 26. Dok mau tanya, kalau gigi berlubang dan syaraf gigi sudah mati, apa boleh ditambal Bu dok? Kita lihat jaringan pendukungnya masih mendukung nggak? Artinya akarnya masih bagus nggak? Mahkotanya masih bagus nggak? Meskipun dia sudah akarnya sudah mati ya tadi ya bilangnya, masih memungkinkan kalau misalnya mahkotanya tuh masih bagus. Gitu. Kan ada nih sudah mati, tapi mahkotanya masih bagus. Itu masih bisa dipertahankan. Tapi kalau mahkotanya sudah rusak, sudah sampai akar, ya sudah nggak bisa lagi. Berarti solusinya dicabut gitu gimana dok? Iya. Iya. Kalau Solusi memang terakhir sudah ya dok ya? solusi terakhir kalau memang sudah nggak bisa. Atau misalnya dia mati, dilakukan perawatan saraf dulu, perawatan saluran akar dulu. Kalau sudah nanti dibuatkan crown, kayak mahkota tiruan, gitu. Bisa gitu. itu. Ya. Itu berarti salah satu solusinya ya Bu dok ya. Betul, ya. Lalu kita balik ke pertanyaan lainnya nih Bu dok, soal gigi anak nih. Makanan apa buat anak-anak biar aman nih giginya? Ada saran? Pastinya buah, sayur, itu ya makanan-makanan sehat, dan memang harus dihindari permen dan coklat, gitu ya adik-adik di rumah, permen dan coklat. Apapun namanya, kalau permen itu nggak ada toleransi ya. Kadang kan anak bilang, Yupi ini bukan permen, Yupi ya Yupi itu permen. Ya, permen tuh yang bikin ngerusak tuh kayak gulanya tuh gimana? Gulanya, manisnya, iya. Bahkan sufor dengan gula yang buatan, gula tinggi, itu juga menyebabkan keroposnya gigi. Makanya kadang-kadang kan sufor yang coklat itu lebih beresiko di gigi. Oh gitu ya. Dok. Oke, itu moms dicatat ya, sufor-sufor yang dengan kadar gula tinggi atau yang gulanya buatan ya, mempercepat kerusakan gigi anak. Oke. Terus kalau untuk bentuk gigi anak itu terpengaruh apa sih dok? Bentuk? Oh iya, berarti nggak ada ya dok? Ini ada pertanyaan. Bentuk gigi anak-anak terpengaruh oleh apa aja? Kalau bentuk gigi itu fisiologis ya, artinya memang udah bawaan, udah nggak bisa dipikir lagi, nggak bisa diini lagi gitu. Cuma monggo mama-mama di rumah, bunda-bunda semua, ketika gigi sudah mulai tumbuh, datang ke dokter gigi atau ke puskesmas atau ke rumah sakit Graha boleh untuk ngecekkan gigi anak saya gimana. Dan itu harus dilakukan 6 bulan sekali. Jadi dilihat, oh ini mau tumbuh. Biasanya ada panasnya. Kadang-kadang ada mama-mama yang, oh, anak saya panas, bingung, ini tifus, ini apa. Ternyata mau tumbuh gigi gitu. Terus ada juga gigi yang modelnya tuh 2 gigi jadi 1 gandeng gitu. Tapi itu fisiologis, artinya belum tentu nanti gigi dewasanya juga begitu. Kalau bentuk itu nggak usah dirisaukan, yang penting sehat, bagus, nggak lubang gitu, bersih. Dan itu ya, rajin ke dokter gigi untuk ngecek. Ya, paling nggak 6 bulan sekali. Ya. Oke dok, kita pindah nih soal kawat gigi. Ini tuh lagi ngetren juga dok. Ya. Kawat gigi tuh sebenarnya baik atau enggak, atau emang tergantung fungsinya aja dok? Kawat gigi itu ya begini. Kenapa dia memakai kawat gigi? Kawat gigi itu kan fungsinya untuk menyusun gigi supaya seideal mungkin, serapi mungkin, begitu. Dan itu sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis ortodontis. Jadi dokter spesialis untuk mengkawat urusan kawat-kawat ini, kawat gigi ya, bukan kawat jemuran ya. Nah itu, jadi fungsinya untuk itu, jangan untuk kalau gigi sudah bagus ngapain dikawat-kawat, nanti malah nggak beres gitu. Karena kawat ini kan fungsinya untuk dia narik dan sebagainya. Kalau tidak dikerjakan oleh ahlinya, salah-salah nanti goyang semua itu giginya. Kasus, iya ada kasus. Jadi dia pakai kawat tuh
giginya jadi goyang semua, jadi modot, goyang. Gitu. Itu karena pemasangan bukan di dokter spesialis atau Betul, sekarang banyak iya. klinik kecantikan ini dok kayak promo pasang Pasang kawat behel, gigi. iya kan? pasang Nah behel. itu karena tidak sesuai dengan fungsi kawat itu sendiri. Kawat itu kan fungsinya untuk merapikan gigi. Kalau di dokter spesialis ortodontis itu pengerjaannya itu ketika pasien datang itu difoto dulu, dicetak dulu, dari hasil cetakan itu diukur satu-satu giginya ukurannya berapa, terus nanti cetakan giginya itu tuh diprotoli terus ditata. Oh kalau ditata begini kurang ruang berapa, harusnya buat gigi berapa, terus dirongsen dulu, diukur-ukur semua dulu, seperti itu yang betul. Nah Detail sekali ya, betul, dok, ya. detail sekali. Kalau hanya untuk gaya-gayaan, untuk fashion zaman sekarang anak-anak itu, nah itu yang harus kita waspadai, karena otomatis itu gigi nggak kenapa-kenapa, dikasih tekanan, ditarik, dikasih lem, terus dikasih kuaret, Iya. akhirnya dia larinya kemana, akhirnya malah modot, goyang-goyang, gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Dan juga dia kalau di yang bukan spesialis itu kadang-kadang lemnya itu kasar ya. Jadi lemnya untuk ngelem itu kasar, terus permukaan giginya itu jadi kasar, makanan mudah nempel, akhirnya ketika diambil bolong semua giginya. Oke. Iya. Kasus ya Bu Dok? Iya begitu. Iya. Jadi kalau cuma untuk fashion sebaiknya janganlah gitu. Iya, udah sayang giginya. Ya memang lebih pricey ya kalau di betul. dokter, karena mereka spesialis, sekolahnya lama juga gitu, dan memang bahan-bahan yang dipakai itu memang bahan yang bagus, seperti itu. Karena juga pemakaiannya itu apa namanya jangka panjang toh dok, ya kan? Betul, Jadi ya. kan gimana caranya bisa lebih awet untuk dipakai bertahun-tahun, ya kan? Jadi ya. nggak yang asal-asalan gitu, sobat Graha. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan lagi nih dok. Tanya dok, untuk anak-anak ada tips biar giginya tidak berlubang karena sering makan manis dan minuman manis? Ya, itu kan namanya anak-anak ya. Iya, betul. Sebaiknya sih memang dihindari makan, minum manis tuh dihindari. Tapi kalau anak-anak kan emang nggak bisa. Nah cuma ya sekarang memang peran bundanya, peran mamahnya yang harus begitu dia habis makan coklat, habis makan permen, ayo gosok gigi, gitu. Atau paling tidak kumur-kumur sampai bersih. Ya, kadang kan coklat nempel tuh kumurin aja nggak hilang, iya lengket, iya. Nah itu digosokin. Oke, itu ya moms. Jadi tetap ya gimana caranya kita mengedukasi adik-adik bayi kita untuk bukan bayi lah ya, anak-anak kita untuk rajin sikat gigi setelah makan permen, minum minuman manis, budak ya. Dan itu butuh bantuan mamahnya. Jadi anak-anak itu belum bisa dilepas untuk gosok gigi sendiri. Oke lah, dia belajar boleh, nggak apa-apa. Tapi pasti nggak bersih nih, belum bersih ya. Bukan kita nggak percaya ya. Dan gosok gigi itu nggak harus kita, ayo anak-anak diseret ke kamar mandi, ayo kita gosok gitu. Anak-anak nangis dulu, enggak boleh. Sambil lihat TV nih, anaknya di pangku di depan, terus giniin, ayo sambil digosokin, gitu boleh. Atau anaknya kepalanya taruh di sini, gosok sambil dia lihat TV, gitu tuh moms. Ya, jadi tips dari dokter gigi Anggi untuk moms di rumah supaya anak-anaknya bisa rajin sikat gigi setelah makan manis atau minuman manis. Oke, Bu Dok, ini kayaknya udah semua nih pertanyaannya. Berarti ini ya Ngode Graha kali ini termasuk apa namanya, bermanfaat banget nih, padat Insya Allah banget ya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk sobat Graha di rumah. Terima kasih Bu Dok Anggi atas sama-sama. waktunya dan juga ilmunya buat sobat Graha di rumah. Oke sobat Graha, hari ini Ngode Graha kita sudah berakhir dan sampai jumpa di Ngode Graha berikutnya. Bye.
kok bisa ngomong? Bisa lah, emangnya lo doang yang bisa ngomong. Ada informasi penting nih. Informasi apa? Sekarang, Rumah Sakit Geraha Husada Jepara sudah bisa daftar secara online loh. Daftar secara online? Jadi bisa dari rumah dan tidak perlu datang ke rumah sakit? Ya iyalah, hanya dengan HP, kamu sudah bisa daftar secara online. Lah terus caranya gimana? Caranya cukup mudah. Buka HP kamu dan buka Google. Lalu klik pendaftaran online Rumah Sakit Geraha Husada Jepara. Atau bisa menggunakan link berikut. Lalu klik pendaftaran online. Baca ketentuan pendaftaran online. Jika sudah selesai membaca, centang pada tulisan "Saya setuju dengan ketentuan di atas". Lalu klik lanjutkan proses pendaftaran. Lalu kalian isi formulir dan siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Wah, cukup mudah dan efisien ya. Nah, dengan pendaftaran online, memungkinkan Anda untuk memilih dokter dan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Wah, keren ya. Mau kemana? Mau bilang ke istriku kalau sekarang ada pendaftaran online. Jadi istriku tidak ganggu waktu aku kerja. Dia kan pengangguran.